kenapa Alex masih mikirin nilai rendah itu? Lihat nih punya aku tinggi. Kamu kenapa bisa dapat nilai segitu? Apa karena usahamu atau Tuhan udah ninggalin kamu? Aku udah berusaha Budi, tapi semua rasanya sia-sia. Mana katanya Injil baik, buktinya sekarang aku menderita. Ya berarti Tuhan udah ninggalin kamu. Semua yang kamu lakukan itu sia-sia. Udah pasrah aja. Toh Tuhan udah ninggalin kamu. Kamu gagal, tidak ada gunanya kamu bertahan. Semua orang kecewa padamu. Kamu hanya orang bodoh yang masih bertahan, padahal di akhir kamu tidak akan mencapai apapun. Semuanya sia-sia. Kepercayaan dan kesetiaanmu selama ini membuang-buang waktu dan menyiksa diri kamu sendiri. Lalu apa gunanya semua ini kalau dia saja tidak pernah membantuku? Mungkin aku harus menyerah saja dalam hal ini. Mungkin ada betulnya kalau Tuhan itu tidak ada. Aku ngerti gimana perasaanmu, tapi hidup dalam kekristenan itu nggak selamanya bebas dari masalah. Hidup dalam keturunan Injil itu nggak menjamin keberhasilan, tapi menjamin pertolongan saat kita percaya. Jadi sekarang aku harus kayak bagaimana? Aku bingung mau melakukan apa. Injil udah ngingetin kita bahwa Tuhan udah menang di atas dunia. Dan bertekun dalam Injil bukan supaya untuk kita dikasihi Tuhan, tapi Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Dan soal doa yang belum dijawab itu, terdapat doa dan harapan yang paling indah nanti. Tuhan udah rencanain semua masa depan dan kehidupanmu selanjutnya, jadi jangan khawatir ya. Iya, aku tahu kehidupanku udah di tangan Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doaku? Tuhan mau lihat kesetiaanmu, jadi tetap taruh pengharapanmu di dalam Dia ya. Pada Yeremia 29 ayat 11, Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat itu ya. Makasih ya Citra. Aku harus bangkit dan jangan membuat imanku goyah karena Tuhan selalu besertaku walaupun dalam kondisi terburuk sekalipun. Bertekun dalam Injil bukan tentang seberapa kuat kita berlari, melainkan kepada siapa kita berharap di saat kita sulit untuk melangkah. Tetaplah setia karena Dia setia, janjinya tidak palsu melainkan nyata. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup bersama Tuhan tidak selalu berjalan mudah dan penuh keberhasilan. Terkadang kegagalan, tekanan, dan rasa kecewa membuat seseorang merasa putus asa dan mulai meragukan Tuhan. Namun melalui Injil kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya dan selalu memiliki rencana yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketekunan dalam Injil berarti tetap setia, percaya dan berharap kepada Tuhan walaupun keadaan belum berubah. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa perkataan dan dukungan dari orang lain sangat penting untuk menguatkan seseorang yang sedang terpuruk. Pada akhirnya, Tuhan akan selalu menyertai dan menolong orang-orang yang tetap berharap kepadanya.